Saudara-saudara, selamat jumpa di siaran Pelkes GPB. Saya Adrian Pitoy, Pendeta Emeritus GPB yang berdomisili di Jemaat Paulus di DKI Jakarta. Salam sejahtera, apa kabar? Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa berada pada kita semua. Sebelum kita membaca firman Allah, marilah kita bersehati, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala hikmat dan kekuatan. Berikanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya hati pikiran kami boleh terfokus pada sabda-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada kesempatan ini berasal dari Kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 7. Yang demikian bunyinya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara, kisah Rut dan Naomi merupakan kisah yang menarik dari dua orang perempuan, mertua dan menantunya. Mereka sangat kompak menata perjalanan mereka menuju masa depan. Walaupun pada awalnya ada diskusi yang alot antara mereka berdua, tetapi perjalanan kemudian membuktikan bahwa mereka dapat mengarungi akan kehidupan yang lebih baik dengan hubungan emosional yang saling mendukung, dan utamanya sebagai mertua, Naomi berupaya untuk membuka masa depan Rut yang tentunya lebih muda daripadanya. Kalau kita perhatikan bagian bacaan ini, Naomi
bermaksud untuk membuka masa depannya dengan menjadikan Boas sebagai kerabat Naomi menjadi pelindungnya, yang merupakan sebuah kebiasaan pada waktu itu ketika seseorang menjanda, maka saudaranya yang laki-laki itu dapat mengambil alih atau menjadi pelindung seterusnya bagi Ruth yang dalam hal ini telah menjanda. Ibu bapak saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan dari Ruth sampai pada akhirnya, maka kita akan menemukan bahwa Ruth kemudian bersama-sama dengan Naomi dipuji, diagungkan karena mereka mendapatkan seorang cucu atau anak dari Ruth, anak laki-laki. Dan yang terlebih lagi bahwa kemudian nama Ruth dicantumkan dalam silsilah Yesus. Kita dapat lihat itu di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Ibu bapak saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna dan relevansi dari bagian bacaan yang kita baru dengar ini? Yang pertama ialah kita melihat interaksi atau bagaimana hubungan yang saling mempengaruhi antara Naomi dan Ruth. Sebagaimana saya katakan di atas bahwa tadinya ada diskusi yang alot antara mereka berdua, tapi diskusi itu bertitik tolak untuk kebaikan bagi masa depan masing-masing. Yang terjadi kemudian ialah bahwa sebuah kekuatan harmonis antara mereka berdua terjadi. Walaupun sebetulnya antara Naomi dan Ruth itu terjadi banyak perbedaan dalam hubungan mertua dan menantu, dalam hubungan sebagai orang Yehuda dan orang Moab, yang tentunya dengan spiritualitas dan adat istiadat yang beda. Ibu bapak saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat ke dalam atau di balik daripada perjalanan mereka, tidak bisa terlepas dari tekanan ekonomi dan budaya yang menantang mereka untuk berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Sampai sekarang ini perpindahan orang, kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain sering juga dimotivasi karena motivasi ekonomis dan ingin bertumbuh, ingin maju, ingin hidup lebih baik. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, demikian juga kehidupan modern ini. Karena itu ibu bapak saudara-saudara di dalam Tuhan, saya mengingat juga bahwa perjalanan saya ketika menjadi ketua Majelis Jemaat Kanaan di Kenangan Balikpapan Seberang, di situ juga saya menghadapi orang-orang yang sebetulnya tidak berasal aslinya dari tempat itu, tapi mereka datang dari berbagai kota di Indonesia. Mereka datang untuk memperbaiki nasib mereka supaya lebih baik tentunya sebagai karyawan, tetapi juga ada yang mendatangi
wilayah itu sebagai transmigran dari Pulau Jawa. Perjalanan ke pos Pelkes yang dipunyai oleh jemaat ini sungguhlah menarik, karena bila menuju ke tempat itu kita harus melalui gonta-ganti alat angkutan umum. Pertama dengan truk penumpang, kemudian menaiki kapal kayu bermotor sampai di Balikpapan, naik angkot atau PT-PT disebutkan oleh orang Makassar, sampai ke pelabuhan di pinggir sungai, dan dari situ menyusuri sungai dengan yang namanya ketinting, dan kemudian sampai pada tepian sungai itu beberapa jam dari tempat sebelumnya, lalu harus berjalan kaki mungkin 2-3 kilometer menuju pos Pelkes tersebut. Jalannya cukup lebar, tapi jalan tanah yang jalannya masih ada lembah dan bukit yang curam. Namun saya menikmati, saya jalani diiringi dengan suara burung-burung yang berkicau sepanjang perjalanan dan juga suara monyet. Saya merasa bahwa pengalaman ini unik, dan pengalaman ini bagi saya merupakan anugerah Tuhan yang boleh saya alami, karena tidak semua orang bisa mengalami seperti itu. Para pendeta di pos Pelkes tentu mempunyai pengalaman-pengalaman yang unik juga. Ibu bapak, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat akan kehidupan sampai sekarang ini, kita terus berkembang, terus maju. Demikianlah kita harapkan. Betapapun bahwa kita sekarang ini menghadapi suasana COVID-19 dengan tatanan baru, dengan mindset dan perilaku yang baru. Ibu bapak, saudara-saudara, sebagai akhir dari renungan ini, saya mau katakan bahwa pengalaman Ruth dan Naomi ini bukan hanya dimiliki oleh kaum perempuan, tetapi daripadanya kita dapat belajar, utamanya bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang maju, menemukan makna dalam hidup ini dengan kerja dan layanannya. Tantangan dan hambatan akan selalu ada, tetapi sentuhan kuasa dan kasih Tuhan juga selalu nyata. Seperti juga sebuah tantangan dimanapun menemukan atau menyediakan peluang-peluang yang baru untuk itu. Kiranya kita dimampukan untuk senantiasa bergerak maju dengan cerdas dan tangkas, betapapun perubahan yang cepat, penuh atau ditandai dengan turbulensi, tapi kita harus melewatinya. Tuhan kiranya menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam
bulan Pelkas ini kami juga percaya bahwa Tuhan menyertai akan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam berbagai kegiatan dan programnya. Kami berdoa bagi Majelis Sinode serta lembaga-lembaga lainnya di lingkup sinodal, di lingkup lokal, unit-unit misioner, atau di mana saja mereka berperan dan menjalankan fungsinya. Engkau berkati semuanya itu. Tuhan tolong juga pemerintah dan bangsa kami dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan yang maju, adil. Biarlah kiranya itu semua boleh dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat bangsa ini. Demikian juga kami berdoa bagi TNI dan Polri dalam rangka mengawal pertahanan dan keamanan negeri yang kami cintai ini, baik secara internal maupun eksternal. Biarlah kami semua beserta seluruh rakyat Indonesia dapat diberikan kemampuan dalam pencapaian cita-cita bangsa kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami lagi kemampuan, kedisiplinan, utamanya memasuki atau melewati masa tatanan baru ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau telah buat bagi kami. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Saudara-saudara, kiranya percakapan, kiranya pesan yang boleh kami sampaikan bisa mendorong kami untuk senantiasa peduli dengan pelayanan dan kesaksian yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan GPB. Bantulah mereka dengan cara apapun, dengan materi, dengan pikiran, dan juga doa saudara-saudara. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.